Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Apa? Kayak kedengeran deh. Coba ikutin Bapak ya. Kalau Bapak bilang, apa kabar semuanya? Kalian jawab, baik, alhamdulillah, sehat, semangat. Yes. Bisa? Oke. Oke lagi ya. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat, semangat. Yes. Nah, oke anak-anak, sebelum kita belajar, nah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang IPAS. Ya, yaitu tentang bab 4, tentang iklim dan perubahannya. Iklim dan musim di beberapa daerah. Nah, jadi di suatu wilayah yang terletak mendekati garis khatulistiwa akan memiliki iklim tropis. Nah, ada dua musim yang tercatat dalam wilayah iklim tropis, yaitu yang pertama ada musim hujan dan yang kedua ada musim kemarau. Nah, selain iklim tropis, ada juga jenis iklim subtropis. Nah, jadi iklim subtropis ini hanya dimiliki oleh negara-negara yang cukup jauh dari garis khatulistiwa atau negara yang terletak di luar garis khatulistiwa. Contohnya seperti negara Jepang, Korea, Nepal, dan sebagainya. Nah, pada iklim subtropis, hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup memiliki kemampuan beradaptasi. Nah, hal ini juga dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan musim yang cukup ekstrim. Nah, yaitu musim apa saja sih yang ada pada iklim subtropis? Nah, sini Bapak kasih tahu ya. Yang pertama, iklim yang ada pada daerah subtropis itu yang pertama ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim hujan. Oke, di sini ada beberapa penjelasan tentang musim-musim yang akan kita pelajari. Oke anak-anak, inilah macam-macam musim yang akan kita pelajari. Yang pertama ada musim hujan. Nah, pada musim hujan kita bisa tahu kan, saat hujan deras, angin bertiup kencang, terus hujan itu sering turun. Nah, itulah yang disebut musim hujan. Nah, tapi saat hujan deras, nah kita kerap kali selalu mendengar suara petir, ya. Nah, dan juga saat hujan tiba, tanaman itu akan menjadi segar. Karena apa? Karena tanaman itu bisa menyerap air dari tetesan air hujan dan menjadi tumbuhan yang segar. Yang kedua ada musim kemarau. Saat musim kemarau, sinar matahari itu akan lebih terik pada siang hari. Nah, dan tidak ada awan di langit, suhu udara meningkat, namun kelembapan menjadi rendah. Mungkin hujan akan sekali turun dan akibatnya tidak akan ada banyak air. Nah, air akan berkurang hingga tanaman menjadi kering. Pohon-pohon akan berguguran, sebagian besar daunnya pasti akan layu. Oke anak-anak, yang ketiga ada musim panas. Saat musim panas, suhu udara sangat panas, kelembapan cukup tinggi, terutama pada siang hari. Nah, musim panas ini terjadi setelah musim semi berlalu. Nah, orang-orang yang berada di luar garis khatulistiwa, contohnya seperti negara Jepang, Inggris, dan Korea, itu selalu memanfaatkan musim panas itu untuk berlibur. Nah, mereka memanfaatkan hari libur tersebut yang pertama untuk bersantai di rumah atau untuk rekreasi, bahkan untuk berjemur di pantai. Seperti halnya pada saat beruang. Beruang juga saat musim dingin mereka selalu berhibernasi. Nah, mungkin manusia juga berhibernasi seperti itu ya. Pada musim panas ada musim semi. Nah, musim semi ini terjadi setelah musim dingin selesai. Tumbuhan akan subur kembali. Nah, pada saat musim semi,
kita dapat menikmati bunga yang sedang bermekaran. Nah, terkadang musim semi juga disebut dengan musim bunga. Seperti hewan yang hibernasi selama musim dingin akan mulai bangun dan merasakan kehangatan matahari. Oke anak-anak, yang kelima ada musim gugur. Musim gugur merupakan musim yang terjadi setelah musim panas. Sama dengan namanya ya, maka pada musim ini banyak sekali daun dan tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Nah, musim gugur juga menjadi musim yang cukup singkat dari musim-musim lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada musim dingin atau sering kita sebut dengan musim salju. Pada musim ini, salju akan menutupi sebagian wilayah besar. Suhu sangat dingin, bahkan bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Beberapa hewan seperti beruang akan menyimpan energinya untuk berhibernasi dengan tidur sepanjang musim dingin. Nah, oke anak-anak, jadi kesimpulannya adalah musim adalah perubahan cuaca yang berlangsung pada jangka waktu tertentu dan dipengaruhi oleh iklim. Nah, setiap musim memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda seperti yang pertama ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim panas, ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan seterusnya. Nah, eh, di sini juga tergantung iklim ya. Nah, iklim juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada iklim tropis dan juga iklim subtropis. Nah, iklim tropis ini biasanya terjadi pada wilayah atau negara yang letaknya tidak jauh dari garis khatulistiwa. Contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu cuma memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang kedua ada iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini biasanya terletak pada negara-negara atau wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa dan memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan juga musim hujan. Jadi, kita semua sebagai makhluk harus bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim atau cuaca untuk bisa bertahan hidup. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari materi ini, yaitu tentang iklim dan cuaca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.